Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Oke Bapak Ibu, mengenai tentang P3K, alangkah baiknya kita mempersiapkan diri, yaitu mengenai tentang materi program guru belajar seri P3K. Kali ini kita akan membahas mengenai tentang proses pembelajaran 1, yang mana program guru belajar seri P3K ini akan kita bahas. Yang pertama mengenai tentang rumusan indikator, yang kedua tujuan pembelajaran, yang ketiga cara menetapkan materi, yang keempat pembelajaran, yang kelima sumber belajar, 6 evaluasi pembelajaran, 7 karakter siswa, 8 silabus dan RPP, dan terakhir adalah model, strategi, dan pendekatan. Kita akan kumpas tuntas mengenai tentang proses pembelajaran 1 ini. Proses pembelajaran 1 ini sifatnya yaitu fleksibel, mudah dipahami, peluang lolos sangat besar untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, langsung saja kita mulai, yaitu mengenai tentang program guru belajar seri 3K proses pembelajaran. Di sini yang harus kita pahami adalah kompetensi, capaian pembelajaran, dan indikator esensial dalam materi P3K. Kompetensi yang pertama adalah perencanaan pembelajaran. Capaian pembelajaran merumuskan indikator kompetensi dan capaian pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulusan. Sedangkan indikator esensialnya dalam materi P3K ini adalah dengan mencermati standar kompetensi lulusan, peserta dapat merumuskan indikator kompetensi. Berarti di sini kita wajib yaitu mengetahui cara merumuskan indikator kompetensi. Ini indikator yang pertama. Oke, bagaimana caranya untuk merumuskan indikator kompetensi? Oke. Untuk memahami mengenai tentang rumusan indikator kompetensi, yang perlu kita ketahui adalah tingkatan kognitif dengan kata kerja operasional. Contohnya tingkatan kognitif C1 itu mengingat, sedangkan C2 memahami, C3 menerapkan. C1 mengingat itu contoh kata kerja operasionalnya, salah satunya menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan. Sedangkan C2 memahami, contoh kata kerja operasionalnya membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, mengelompok. Sedangkan C3 yaitu menerapkan, contoh kata kerja operasionalnya adalah melaksanakan, melakukan, melatih, membedakan, menyelesaikan, menggunakan. Berikutnya, C4 menganalisis. Kata kerja dari C4 adalah memilih, menata, menyeleksi, mengedit, menguraikan. C5 mengevaluasi. Contoh kata kerja operasionalnya membuktikan, menguji, mengukur. Sedangkan C6 mencipta. Kata kerja operasionalnya membangun, membentuk, memperjelas, menemukan, dan menyusun. Ini cara supaya kita memahami bagaimana cara merumuskan indikator. Ya, tadi sudah disampaikan cara merumuskan indikator, kita menguasai yaitu tingkatan kognitif dan kata kerja operasional. Tingkatan kognitif ada 6, C1 sampai C6, sedangkan kata kerja operasional masing-masing tingkatan C1, C2, C3, C4, C5, C6 itu sama-sama berbeda ya, masih seperti itu.
Oke, jadi kesimpulannya untuk indikator 1, cara untuk merumuskan suatu indikator, kita harus menguasai, kita harus mengetahui, kita harus memahami, yaitu tingkatan kognitif dengan kata kerja operasionalnya. Kita lanjut yang kedua, kompetensinya masih sama, ya, capaian pembelajarannya itu masih, sedangkan indikatornya yaitu berdasarkan rumusan indikator, kompetensi peserta dapat merumuskan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Oke, cara untuk merumuskan tujuan pembelajaran adalah, kita bahas, ya, kita harus memahami yaitu unsur dari tujuan pembelajaran. Cara untuk merumuskan tujuan pembelajaran hendaknya memenuhi kaidah ABC, ya, memenuhi kaidah ABC di sini. A itu audiens, adalah merupakan peserta didik yang akan belajar, berarti siswa. Sedangkan B yaitu behavior. Behavior ini adalah perilaku yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar. Behavior. Sedangkan C yaitu conditional. Kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik. Sedangkan D, degree, adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Ya. Berarti tujuan pembelajaran, cara untuk merumuskan, kita harus memenuhi kaidah ABC. Kita ulangi lagi, A itu audience, behavior, C condition, dan D degree. Berikutnya kita lanjutkan. Indikator yang ketiga, ya, kompetensinya perencanaan pembelajaran, capaian pembelajarannya, menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Sedangkan indikator berdasarkan capaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, peserta dapat menetapkan materi pembelajaran yang diperlukan. Berarti berdasarkan dari tujuan pembelajaran tadi. Kita di sini yaitu diwajibkan dapat menetapkan materi pembelajaran yang diperlukan berdasarkan dari tujuan pembelajaran. Oke. Berarti bagaimana cara kita menetapkan suatu materi pembelajaran? Untuk menetapkan materi pembelajaran di dalam materi P3K ini, kita harus memahami dan dapat menentukan jenis materi. Yang pertama yaitu fakta, jenis materinya fakta. Fakta ini memiliki suatu indikator hasil belajar yang harus dikuasai siswa. Apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana. Yang kedua, konsep, jenis materi berbentuk konsep. Yaitu apabila siswa diminta untuk mengemukakan, membedakan. Yang ketiga, prosedur. Prosedur ini, ya, apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan. Yang keempat, prinsip. Indikatornya, apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep, sebab, akibat. Yang kelima, keterampilan. Indikatornya adalah apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu. Yang keenam, aspek afektif. Berarti afektif. Indikatornya adalah siswa diminta memilih dan melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian. Yang terakhir yaitu aspek motorik. Itu apabila siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan. Berarti cara
menetapkan materi pembelajaran yang berdasarkan dari tujuan pembelajaran tadi, itu kita harus dapat menentukan jenis materinya terlebih dahulu. Fakta, konsep, prosedur, prinsip, keterampilan, aspek afektif, atau aspek motorik. Ini indikator yang ketiga. Kita lanjut. Indikator yang keempat. Kompetensinya masih sama, perencanaan pembelajaran, capaian pembelajarannya, menetapkan materi, ya, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Indikator berdasarkan capaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, ya, dan materi yang ditentukan, maka peserta dapat menetapkan proses pembelajaran yang sesuai. Tadi tujuan pembelajaran sudah. Setelah tujuan pembelajaran, kita diminta untuk menetapkan suatu materi. Setelah kita dapat menentukan suatu materi pembelajaran, sekarang kita dapat menetapkan proses pembelajaran yang sesuai dari materi tersebut. Oke. Maka di sini untuk menetapkan proses pembelajaran, ya, untuk menetapkan proses pembelajaran, kita harus memahami yaitu model-model pembelajaran. Ya, model-model pembelajaran dan karakteristiknya. Ada disebut dengan kooperatif. Kooperatif itu suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa-siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4 sampai 5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan bersama. Ini model kooperatif. Yang kedua, problem solving. Apa itu problem solving? Merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real di dalam kehidupan nyata, bersifat tidak tentu, terbuka, dan mendua, untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis. Ya, ini ada dua model, kooperatif dan problem solving. Berikutnya, model inquiry. Inquiry itu merupakan proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan suatu masalah. Ya, terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis, itu inquiry. Dan berikutnya model discovery learning adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan. Berikutnya yaitu model kontekstual. Adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Jadi yang konseptual ini, di saat kita memberikan suatu materi pembelajaran, ya, itu ada kaitannya dengan situasi dunia nyata. Berarti kita menggunakan model kontekstual. Sekarang kita masuk indikator kelima. Indikator yang kelima ini berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dan materi yang ditentukan, peserta dapat menetapkan sumber belajar. Setelah kita sudah mengetahui model pembelajaran, sekarang kita masuk ke sumber belajar atau media pembelajaran yang cocok digunakan untuk model pembelajaran yang kita pakai tadi. Ada model pembelajaran atau medianya, itu ada media foto.
Di sini masing-masing ada kelebihan dan kelemahan. Masing-masing media pembelajaran atau sumber pembelajaran, ya, itu masing-masing ada kelemahan dan kelebihan. Media foto, kelebihannya bersifat konkret salah satunya, ya, dibandingkan media verbal. Apa kelemahannya? Hanya menekankan persepsi indera mata. Sedangkan syarat pembuatan media foto yang baik yaitu harus autentik, sederhana, ukurannya relatif, mengandung gerak atau perbuatan, gambar hendaknya bagus dari sudut seni. Ini media foto ya. Oke. Ini yang kedua sketsa, merupakan gambar yang sederhana. Yang ketiga diagram, ya, sebagai suatu gambar sederhana yang menggunakan garis dan simbol. Yang keempat, bagan, ya. Syarat bagan yang baik apa? Dapat dimengerti anak, sederhana dan lugas, diganti pada waktu tertentu. Contoh bagan organisasi, ya, bagan alur siklus air. Yang kelima, grafik. Grafik itu merupakan gambar sederhana yang menggunakan titik, garis atau gambar. Sedangkan ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Sekarang kita masuk yang indikator ke-6. Ya. Berdasarkan capaian tujuan pembelajaran dan proses pembelajaran yang telah ditentukan, peserta dapat menetapkan jenis evaluasi yang tepat. Setelah kita sudah masuk dalam model sumber belajar, sekarang kita masuk evaluasi. Bagaimana sih caranya supaya dapat menetapkan jenis evaluasi yang tepat? Kita bahas. Jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Jadi kita harus mengetahui yaitu jenis evaluasi terlebih dahulu, yaitu berdasarkan tujuan. Yang satu, evaluasi diagnostik. Adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua, evaluasi selektif. Merupakan evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang ketiga, evaluasi penempatan. Adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam proses atau program pendidikan tertentu. Yang keempat, evaluasi formatif. Merupakan evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran atau belajar dan mengajar. Yang kelima, evaluasi sumatif. Adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar si siswa. Ini jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Karena kita sebagai peserta yang mengikuti materi P3K dituntut untuk dapat menetapkan jenis evaluasi. Caranya kita harus mengetahui yaitu jenis-jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Ada namanya evaluasi diagnostik, evaluasi selektif, evaluasi penempatan, evaluasi formatif, evaluasi sumatif. 5 evaluasi ini berdasarkan tujuannya berbeda-beda. Sedangkan jenis evaluasi berdasarkan sasaran. Satu, evaluasi konteks. Adalah evaluasi yang ditujukan untuk mengukur konteks program baik mengenai rasional tujuan. Ya, latar belakang program. Yang kedua, evaluasi input. Adalah evaluasi yang diarahkan untuk mengetahui input, baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi proses. Adalah evaluasi yang ditujukan untuk melihat proses pelaksanaan pembelajaran. Yang empat, evaluasi hasil atau produk. Adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir. Yang kelima, evaluasi outcome atau lulusan. Evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil
belajar siswa lebih lanjut, yaitu evaluasi lulusan setelah terjun ke masyarakat. Ini jenis evaluasi berdasarkan sasaran. Tadi 5 jenis evaluasi berdasarkan tujuan, sekarang 5 jenis evaluasi berdasarkan sasaran. Jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. 1. Evaluasi program pembelajaran. Evaluasi yang mencakup terhadap tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi pembelajaran, aspek program pembelajaran. Berarti di dalam proses pembelajaran, apabila kita akan mengevaluasi, yaitu tujuan dari pembelajaran kita, ya seumpama tujuan pembelajaran kita tidak tercapai, maka kita evaluasi menggunakan evaluasi program pembelajaran namanya. Ini jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Yang kedua, evaluasi proses pembelajaran. Ya, tadi pertama program pembelajaran, tentu yang kedua proses. Apa itu evaluasi proses pembelajaran? Evaluasi yang mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis besar program pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi hasil belajar mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Jenis evaluasi berdasarkan objek dan subjek evaluasi. Kalau berdasarkan objek, evaluasi input adalah evaluasi terhadap siswa. Evaluasi transformasi adalah evaluasi terhadap unsur-unsur transformasi proses pembelajaran. Antara lainnya materi, media, metode. Yang ketiga, evaluasi output adalah merupakan evaluasi terhadap lulusan yang mengacu pada ketercapaian hasil pembelajaran. Berdasarkan subjeknya, evaluasi internal. Evaluasi yang dilakukan oleh orang dalam sekolah, internal. Sedangkan yang kedua, evaluasi eksternal. Evaluasi yang dilakukan oleh orang luar sekolah sebagai evaluator, misalnya orang tua, masyarakat. Ini merupakan jenis-jenis evaluasi ya dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh, indikatornya ya. Indikatornya dengan mencermati silabus, peserta dapat menganalisis keterkaitan antara komponen silabus. Artinya gini, keterkaitan antara RPP dan silabus gitu ya. Apa sih bedanya RPP dan silabus? Oke, syaratnya. Langkah-langkah dalam memilih materi pembelajaran. 1. Mengidentifikasi aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Kedua, mengidentifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Yang ketiga, memilih materi pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan KD dan indikator pencapaian. Yang keempat, memilih sumber materi belajar. Sementara, potensi peserta didik relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Kebermanfaatan bagi peserta didik. Aktualisasi. Relevansi dengan kebutuhan peserta. Bukan termasuk langkah-langkah memilih materi, tetapi prinsip dalam memilih materi. Berarti ada 4 langkah cara untuk memilih materi. Ya, tadi mengidentifikasi aspek, mengidentifikasi jenis, memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan KD dan indikator, dan memilih sumber materi belajar. Ini merupakan langkah memilih materi. Sedangkan potensi peserta didik, tingkat perkembangan fisik, kebermanfaatan bagi peserta didik materi tersebut, relevansi, itu merupakan prinsip dalam memilih materi. 8. Ya, indikator esensialnya, dengan mencermati silabus yang telah ditentukan, peserta dapat menyusun RPP dengan tepat. Bagaimana cara menyusun RPP yang benar? Kita wajib mengetahui
Ini ya, berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, menjelaskan bahwa RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema. Komponen-komponen minimal RPP terdiri atas A. Identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. B. Identitas mata pelajaran, ya, yang mencakup kelas, semester, materi pokok, alokasi waktu, ya, percapaian KD, beban belajar, jumlah jam pelajaran. Yang C. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Yang D. Indikator pencapaian kompetensi atau disebut dengan IPK. Suatu perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar. Ya, ini komponen-komponen minimal di dalam RPP ya. Terus tujuan pembelajaran. Bagaimana cara untuk menentukan tujuan pembelajaran? Ya, dirumuskan lebih spesifik atau detail dengan merujuk indikator. Ya. Untuk membuat tujuan pembelajaran ini, cantumkan yaitu indikator pengetahuan dan keterampilan dan sikap afektif. Ya. Nah, jadi gabungan dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Itu untuk membuat tujuan pembelajaran. Yang F, materi pembelajaran. Memuat fakta, konsep, prinsip. Ya. Yang G, model atau metode pembelajaran. Model pembelajaran lebih luas dari metode dan mempunyai sintak jelas, terlangka-langka. Digunakan guru untuk mewujudkan proses pembelajaran dan suasana belajar yang mengaktifkan peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar. A. Media pembelajaran. Medianya ini alat bantu guru untuk menyampaikan materi pembelajaran. I. Sumber belajar. Sumber belajar ini adalah buku, cetak, atau media yang lain ya. Yang J. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Langkah-langkahnya terdiri apa? Ya, melalui tahapan, pendahuluan, inti, dan penutup. Langkah penilaian. Ya. Penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar dikembangkan oleh guru dilakukan dengan prosedur menetapkan tujuan penilaian, menyusun kisi-kisi penilaian, membuat instrumen penilaian, melakukan analisis instrumen penilaian, melakukan penilaian, mengolah, menganalisis hasil penilaian, melaporkan hasil penilaian, dan memanfaatkan laporan hasil penilaian. Indikator ke-9 yaitu melalui paparan kasus, peserta dapat memberikan pilihan pemecahan masalah pelaksanaan pembelajaran untuk mengembangkan potensi siswa. Nah, di sini kita disuruh mengembangkan potensi siswa dalam proses pembelajaran. Oke. Jadi untuk mengetahui atau menjawab bagaimana caranya mengembangkan potensi siswa, kita harus memahami macam-macam strategi pembelajaran. Ya, ada kooperatif. Ya, tadi yang disampaikan, ada problem solving, ada project based learning, ada inquiry, ada discovery learning. Ini tadi disampaikan ya.
Ini adalah untuk mengembangkan potensi siswa. Kita harus menguasai yaitu macam-macam strategi pembelajaran atau model pembelajaran. Kontekstual. Ya. Oke, 10 indikatornya. Melalui paparan kasus, peserta dapat memberikan pilihan pemecahan masalah pelaksanaan pembelajaran untuk mengembangkan karakter siswa. Oke. Bagaimana cara untuk mengembangkan karakter siswa? Pembelajaran logis matematis di sekolah dapat dikembangkan melalui beberapa strategi seperti menceritakan suatu masalah, merencanakan suatu eksperimen, membuat diagram, membuat analogi, menggunakan keterampilan berpikir, mengategorikan atau fakta-fakta yang dipelajari suatu sifat, sesuai sifat. 7. Merancang suatu pola atau kode. Ya. Pembelajaran yang dirancang untuk mengaktifkan kecerdasan visual. Ada 1. Visualisasi. 2. Penggunaan warna. 3. Metafora gambar. 4. Sketsa gagasan. Ya. Pembelajaran yang dapat membangkitkan kecerdasan linguistik dalam diri peserta didik dengan strategi berikut, yaitu bercerita, diskusi, merekam dengan tape recorder, menulis jurnal, publikasi. Sedangkan pembelajaran di kelas yang dapat mengaktifkan kecerdasan kinestetik, respon tubuh, teater kelas, konsep kinestetik, hands on thinking, peta tubuh. Pembelajaran di kelas yang mengembangkan kecerdasan naturalisi ya, atau disebut dengan naturalis. Jalan-jalan di alam terbuka, melihat keluar jendela, ekostudi. Oke, terima kasih. Ini tadi merupakan materi proses pembelajaran 1 program seri P3K yang wajib kita kuasai untuk bisa menjawab soal-soal P3K ke depan. Materi ini akan kita lanjutkan di sesi kedua, yaitu hari Rabu 10 Februari 2021. Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan informasi materi P3K supaya kita mudah untuk menjawab soal berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.